Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 29021500012. Saya dari Prodi Akuntansi, kelas reguler plus semester 2. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai surat perikatan audit. Ini merupakan mata kuliah dari Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Iis Herawati, SESAK. Masuk kepada teori dasar, yaitu tahap penerimaan perikatan audit. Ada dua, yang pertama itu mengevaluasi integritas manajemen, meliputi 3, yaitu melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu. Yang kedua yaitu meminta keterangan kepada pihak ketiga. Yang ketiga yaitu melakukan interview terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pemakai laporan keuangan dan mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan, serta mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan serta klien diaudit. Ini merupakan pokok ataupun isi pokok surat perikatan audit, yaitu ada 9. Dalam sebuah surat perikatan harus memenuhi 9 kriteria berikut ini. Yang pertama yaitu tujuan audit atas laporan keuangan, yang kedua tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, yang ketiga yaitu lingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor. Yang keempat yaitu bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Yang kelima yaitu fakta bahwa auditor memiliki keterbatasan bawaan bahwa kekeliruan dan kecurangan material tidak akan terdeteksi. Yang keenam yaitu pengaturan reproduksi laporan keuangan auditan. Yang ketujuh yaitu kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Yang kedelapan yaitu akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. Yang kesembilan yaitu dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihannya. Berikut merupakan contoh dari surat perikatan audit. Saya mengambil dari PT Impact Pratama Industri Tbk. Di sini perihalnya laporan penunjukan akuntansi publik dan atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada PT Impact Pratama Industri Tbk. Sini saya skip dulu sampai kita menemukan surat perikatan auditnya. Di sini sudah terlihat bahwa dalam sebuah surat perikatan selalu ditulis nomor, perihal, subjek, dan tanggal dibuatnya suratnya. Di sini perihalnya tertulis surat perikatan audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Di sini tujuannya juga jelas kepada Dewan Direksi PT Impact Pratama Industri Tbk dan entitas anak. Tempatnya juga jelas. Di sini penulisan suratnya juga dicantumkan. Lalu di sini menggunakan dua bahasa ya, agar bisa dipahami oleh orang yang mungkin hanya memiliki kelebihan menggunakan bahasa Inggris. Sini dengan hormat kami pertemukan pertemuan Bapak dengan kami untuk membahas keperluan perikatan audit yang akan datang. Surat ini mendokumentasikan persetujuan yang telah dicapai untuk jasa audit yang akan diuraikan berikut ini. Di sini dijelaskan tujuannya yaitu Gani Sigiro dan Handayani, Grant Thompson akan mengaudit laporan.
Posisi keuangan konsolidasian PT Impact Pratama Industri Tbk dan entitas anak grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan seterusnya. Dan saya bacakan, dan laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif dan konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Audit kami dilaksanakan berdasarkan standar audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik atau IAPI. Lalu di sini kita skip saja pelan-pelan. Sini ada ya tanggung jawab manajemen. Nih, laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen grup. Manajemen grup bertanggung jawab atas data dan informasi yang akan diuraikan. Di sini juga dituliskan pembahasan yang akan dibahas dalam surat tersebut. Tanggung jawab manajemen juga ditulis. Lalu tanggung jawab kami itu berarti yang mengaudit, manajemen yang mengaudit PT tersebut, perusahaan tersebut. Ini ya. Tanggung jawab untuk menyatakan hal-hal tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan audit yang menarik perhatian kami. Akan kami komunikasikan dengan Dewan Direksi, termasuk kecurangan yang melibatkan manajemen senior dan kecurangan. Di sini selama pelaksanaan audit, kami akan meminta kepada manajemen untuk memberikan representasi yang spesifik tentang tindakan ilegal. Nah, untuk memenuhi tanggung jawab kami perlu konsultasi kepada pengacara grup. Lalu ketidaksepahaman dengan manajemen, kejadian-kejadian ini dapat dilaporkan, dan kesulitan-kesulitan yang lain ditemui selama pelaksanaan audit. Lalu penggunaan laporan kami, pemasukan publikasi atau laporan kami oleh grup yang mengandung informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian. Sebagai contoh, laporan tahunan kepada pemegang saham, memo mengenai pendapatan pribadi, laporan yang diwajibkan. Lalu jasa-jasa non-auditnya ditulis, jasa non-audit lain yang Bapak minta akan dicakup dalam surat perikatan yang terpisah. Sini ada juga P dan penagihannya. P kami untuk perikatan yang dinyatakan dalam surat ini, kami usulkan sebesar 175 juta rupiah dan out of pocket expense sebesar aktual ditambah pajak pertambahan nilai 10%. Profesional P tersebut kami hitung berdasarkan waktu yang diperlukan oleh staf yang kami tugaskan untuk melakukan audit ini. Jika memang ada penagihan tambahan, dijelaskan alasan dan keperluannya. Lalu ada juga biaya lain-lainnya yang juga dijelaskan. Dokumentasi audit. Dokumentasi atas jasa ini adalah milik dari Grant Thornton dan merupakan informasi rahasia. Ini otoritasnya. Bapak mengakui bahwa mempertahankan staf yang berkualitas sangat penting terhadap kualitas pekerjaan kami dan jasa yang kami berikan kepada Bapak. Bapak mengakui bahwa dasar dari pekerjaan kami dengan Bapak adalah saling percaya. Sini ada permohonan penandatanganannya. Dan juga surat ini disetujui ya oleh direktur utama, oleh direktur, dan rekan. Oke. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai laporan mengenai surat perikatan audit. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.